Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun, pada hari itu seseorang siapapun tidak bisa menguasai, tidak bisa memiliki linafsin syai'ah, kepada orang lain suatu apapun. Jadi tidak bisa kita misalnya minta tolong geret saya, tolong bangunkan saya, nggak bisa. Karena masing-masing orang itu akan sibuk dengan urusannya sendiri. Maka tidak bisa misalnya seperti kita di dunia ini, ketika kita jadi direktur, kita bisa nyuruh-nyuruh anak buah. Kita menjadi presiden, kita bisa nyuruh-nyuruh para menteri dan sebagainya. Di sana tidak mungkin, karena semua orang akan sama posisinya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari itu setiap orang tidak bisa memiliki atau menguasai atau mengatur orang lain sama sekali. Wal amru yauma idzin lillah. Wal amru, dan semua urusan, semua, kata semua dari mana? Kata al, ya. Al itu al-ta'rif kadang-kadang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang sudah disebut di depan. Tapi al bisa juga berarti keseluruhan. Seperti wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana, belum pernah disebut kata manusia, tiba-tiba disebut al insan pakai al, berarti seluruh manusia. Begitu pula alhamdulillah, tiba-tiba disebut pakai al. Al itu definite, yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, atau dalam bahasa Arab ma'rifat. Nah, di situ menunjukkan semua. Walhamdulillah, semua puji itu hanya milik Allah. Di sini wal amru, semua urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillah, hanya milik Allah semata. Jadi di saat itu kekuasaan semua ada pada Allah, dan kebebasan melakukan suatu apapun hanya ada pada Allah. Di surat lain yang kita setiap hari membaca, di surat Al-Fatihah, kita membaca Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Nah, di situ disebut ya Allah yang memiliki. Tapi di surat Al-Infitar Allah menyebut lillah, milik Allah. Kalau namanya milik, mana lebih luas kekuasaannya dibanding dengan raja? Orang yang memiliki dibanding dengan orang yang menjadi raja atau jadi presiden, mana lebih besar kekuasaannya? Miliki. Karena kalau raja hanya bisa nyuruhnya pun hanya terbatas tertentu, tidak bisa nyuruh hal-hal yang pribadi. Tapi kalau memiliki, Allah memiliki kita, Allah bisa menyuruh kita. Raja tidak bisa menentukan nasib kita, mungkin mempengaruhi nasib kita, iya, misalnya memenjarakan. Tapi Allah menentukan nasib kita betul-betul sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Oleh karena itu kata Maliki Yaumiddin itu pengertiannya lebih luas cakupannya dibanding dengan Maliki Yaumiddin. Maliki itu artinya raja. Tapi di dalam surat Al-Fatihah, Maliki ini pada umumnya kita membacanya ma panjang, tapi ada satu qiraah yang dibacanya pendek.
Tapi secara umum seluruh dunia itu kecenderungannya membaca Maliki Yaumiddin, karena kekuasaan Allah itu betul-betul mutlak. Kekuasaan mutlak antara lain kalau raja itu tidak memberi kita makan, presiden tidak memberi kita makan. Tapi kalau Allah memiliki, Allah memberi kita makan. Allah menentukan nasib kita. Nah, kata memiliki ini dikaitkan dengan hari pembalasan. Saat itu kita semua dimiliki oleh Allah dan betul-betul dikuasai oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Ghafir, yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada hari kita dibangkitkan nanti, kita akan semuanya muncul dengan keadaan yang mudah dibaca. Mudah dibaca ini kalau kita ini membacanya terbatas ya. Jadi kalau kita melihat teman kita, kita bisa membaca dari raut mukanya, oh dia sedang sedih, oh dia sedang senang sekali dan sebagainya. Kita membacanya dari permukaan. Tapi kalau Allah membaca itu lengkap. Jadi begitu lihat wajah kita, Allah itu bisa membaca, oh orang ini dulu banyak dosanya, orang ini solih dan sebagainya. Kalau Allah memberikan gambaran itu pada hari itu, yaumata biyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada orang yang wajahnya putih, ada orang yang wajahnya hitam. Kok wajahnya putih dan hitam? Oh maksudnya kalau wajahnya putih itu ceria, wajahnya ceria. Ada yang wajahnya hitam muram karena ketakutan dan kesedihan. Nah, Allah menggambarkan yaumahum barizun, mereka muncul dengan nyata. Nah, nyata ini kalau gambaran kita itu kan hanya, oh itu ada teman saya Pak Jun, oh itu ada teman saya Pak Aziz, Pak Samsudin misalnya. Itu kita. Tapi kalau Allah itu sampai lebih detail. Untuk kita ada sih ilmu yang mempelajari bagaimana orang ini kelakuannya. Apakah dia pada masa lampau pernah korupsi atau tidak, orang itu pernah membunuh orang atau tidak. Ada ilmu itu namanya forensic psychology, ilmu jiwa yang mempelajari forensik bekas-bekas perilaku seseorang. Jadi hati-hati kalau kita berperilaku sesuatu, nanti otot kita itu akan menarik sehingga raut muka itu akan menunjukkan perilaku kita. Ya, kita bisa melihatlah orang-orang yang sedang bertikai sekarang, ya, yang memulai ngebom dan sebagainya, wajahnya kayak apa? Dia menuduh orang lain itu lunatic, tukang bikin kacau dan sebagainya, teroris. Yang dikatakan teroris wajahnya adem, ya. Dikatakan begitu nggak cocok, karena wajah itu di wajah kita itu ada bekas-bekas perilaku kita yang disebut forensik. Kalau di dalam kriminologi juga ada forensik. Tapi kalau kriminologi itu kan misalnya, oh ada bercak-bercak darah di sini, terus kira-kira posisinya bagaimana dan sebagainya. Nah itu forensik kriminologi. Tapi kalau di ilmu jiwa ada forensik psychology. Nah, Allah itu lebih jauh dari itu, bisa membaca raut muka kita. Terus la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Bagi Allah tidak ada yang samar, semuanya kelihatan jelas. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari itu. Nah, tadi disebutnya Malik, Allah itu memiliki,
Nah, di sini Allah itu menguasai atau raja. Kekuasaan atau kerajaan itu milik siapa pada hari itu? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Nah, ini kita perhatikan. Esa satu-satunya, qahhar memaksa. Allah itu kalau mengatur alam raya ini dengan memaksa. Bisa enggak Allah atau siapapun mengatur alam raya tanpa memaksa? Jadi semua orang disuruh, kalau tidak hanya semua orang dan semua makhluk, batu-batu suruh, udah deh kamu berbuat semaunya sendiri. Nggak bisa, kacau ya. Jangankan alam raya sebesar ini, kalau kita punya perusahaan karyawannya 10 aja, masing-masing berbuat semaunya sendiri, kacau. Pasti kita pemilik dan pengatur, direkturnya misalnya, ngatur itu kamu harus melakukan ini. Oh nggak mau, aku maunya begini. Nggak bisa. Kalau kamu nggak mau, keluar saja dari sini. Ya, keluar saja dari sini. Nah, Allah mengatur segala sesuatu itu dengan paksa. Di alam akhirat nanti semua dipaksa. Kalau di sini semua dipaksa kecuali manusia. Kalau manusia masih diberi kebebasan. Ilustrasi yang paling gampang, kalau ada benda yang berasal dari bumi, kita lepaskan, pasti jatuhnya ke bumi. Ini dipaksa oleh Allah. Dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kacau dunia ini. Ini batu-batu berbuat seenaknya sendiri. Aku nggak mau jatuh, aku mau mengambang saja. Loh, kalau batu-batu mengambang, kita naik motor nggak berani. Nanti tiba-tiba kita naik motor kencang gitu, kena batu. Ya. Jadi semua diatur dengan paksa, kecuali manusia. Sebagian dari wujudnya manusia itu dipaksa, tapi sebagian diberi kebebasan. Apa itu? Badan kita itu dipaksa. Jadi kalau kita, siapapun orang alim apapun atau sejahat apapun, kalau diangkat kemudian dilepaskan ya pasti jatuh. Itu berarti badan kita dipaksa oleh Allah. Tetapi kalau Allah menyuruh salat 5 kali, nggak ada paksaan. Mau salat terserah, tidak salat ya terserah. Karena manusia diberi akal, lalu diberitahu, kalau kamu sholat konsekuensinya apa, kalau kamu tidak sholat konsekuensinya apa. Karena kamu sudah diberi akal, sudah tahu konsekuensinya, ya tentukan nasibmu sendiri. Tentukan nasibmu sendiri. Jadi kalau manusia itu ketika di dunia masih diberi kebebasan untuk bertindak, tapi di akhirat nggak bisa. Dan perilaku Allah terhadap atau tindakan Allah terhadap orang per orang itu tidak asal, tidak semena-mena. Semua berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu yang kita sebut ad-din. Ya, tempoh hari kita bahas ad-din itu bisa berarti agama. Nah, agama itu artinya aturan-aturan hidup. Boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Itu namanya ad-din. Nah, kalau isinya peraturan, kamu boleh melakukan ini, tidak boleh itu, kita biasanya menyebutnya hukum. Ya, kita biasanya menyebutnya hukum. Nah, hukum itu isinya perintah dan larangan. Nah, di akhirat nanti hakim satu-satunya itu Allah. Ya, hakim satu-satunya Allah. Kalau Allah yang jadi hakim, Allah itu nggak butuh makan, nggak butuh harta, maka nggak bisa disokok. Kalau sekarang orang masih bisa nyokok karena hakimnya butuh makan, butuh kemewahan dan sebagainya. Ya? Allah menyebutnya al-mulku yauma idzil lillah. Kekuasaan pada hari itu tuh hanya milik Allah saja. Yahkumu bainahum. Allah menghakimi mereka. Nah, hakim kalau seperti Allah jangan main-main, ya? Karena kita tidak boleh main-main. Allah akan menerapkan hukum itu seperti apa adanya. Menerapkan hukum seperti apa adanya itu namanya
adil, ya. Orang yang menerapkan hukum seperti adanya itu namanya adil, ya. Itulah makanya ketika kita mengartikan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Padahal kata-katanya itu bukan a'dali tapi ahkami. Ahkami itu paling menerapkan hukum seperti apa adanya. Hukum secara luas, secara umum, yaitu dipilah-pilah. Falladzina amanu wa 'amilus solihati fi jannatin na'im. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan berada atau tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Tempoh hari ada orang yang bertanya, "Doh, yang benar mana sih? Apakah kita itu masuk surga karena amal kita atau bukan?" Katanya, kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Gimana, Pak? Ya. Yang benar kita masuk surga dengan berdasarkan perilaku kita atau berdasarkan rahmat Allah? Jadi kalau dikatakan karena amal kita salah. Benar, tapi sebabnya dari amal cepat rahmat. Coba perhatikan ayat ini. Falladzina amanu wa 'amilus solihat, siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka di surga. Jadi yang menentukan di surga amal solehnya atau rahmat Allah? Rahmat berdasarkan amal soleh. Berdasarkan ayat ini. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan kita mengingkari satu ayat pun dari Al-Quran. Mengingkari satu ayat saja itu kafir. Kalau Allah mengatakan orang akan masuk surga kalau dia beriman dan beramal soleh, berarti masuk surga itu sebabnya adalah iman dan amal soleh. Setuju ya? Ini nggak boleh kita ingkari. Tapi kenapa Rasulullah itu utusan Allah? Kalau utusan Allah itu menyampaikan pesan-pesan dari Allah, tapi Rasulullah mengatakan kita tidak bisa masuk surga mengandalkan amal kita. Kita hanya bisa masuk surga karena rahmat Allah. Bertentangan nggak? Bertentangan nggak? Rasulullah benar, Allah benar. Maka jangan ini dipertentangkan. Kalau dipertentangkan, kalau menganggap Nabi benar, Allah salah, kafir. Mengatakan Allah benar, Nabi Muhammad salah, kafir. Jadi pemahaman kita yang penting. Kalau ada dua statement, dua kalimat yang kelihatannya bertentangan, itu kita jangan buru-buru mengatakan ini salah, yang ini benar. Kita coba bagaimana cara pemahamannya. Begini, saya mengajak memahaminya begini. Allah itu raja. Kalau raja itu membuat aturan. Aturan itu harus jelas atau tidak? Harus jelas. Dan aturan itu harus memberikan kepastian. Harus memberikan certainty. Harus ada kepastian. Pokoknya kalau kamu beriman dan beramal soleh, surga. Kalau kamu tidak beriman atau terlalu banyak dosa, neraka. Aturan itu harus tegas. Karena Allah itu pemilik dan sekaligus raja. Kalau membuat aturan harus tegas. Terus Rasulullah kan manusia, bukan yang membuat aturan. Rasulullah mewakili kita sebagai manusia. Kalau statement yang ini, Allah sebagai Tuhan. Tapi Rasulullah ketika mengatakan kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, Rasulullah SAW itu sedang mewakili kita manusia. Coba deh, apakah kita sholat subuh tadi semuanya khusyuk? Berani khusyuk? Saya tadi baca Al-Ma'arij. Saya itu sudah baca berulang-ulang.
mungkin berpuluh kali atau ratusan kali. Tapi lah aku terhenti. Ya sudah, rukuk saja. Rakaat kedua ingat, saya teruskan. Nah, kalau kita ini sholat kemudian lupa, itu berarti kualitas kita itu sudah kira-kira 100% enggak? Enggak, itu baru seperti itu. Ya, mungkin lupanya itu karena bukan karena lalai. Ya, teman-teman kita kan suka bilang, kita sudah hafal tapi begitu berdiri di depan hilang itu. itu kan insya Allah kan tidak dosa itu. Tapi kita kan seringkali baca Fatihah saking hafalnya kita itu pikirannya kemana-mana. Karena kita pikiran kemana-mana, bacaan Fatihahnya benar. Coba direkam, benar, tapi pikirannya kemana-mana. Saking hafalnya. Jadi kalau kita terlalu hafal, kadang-kadang godaannya kita lalu merasa tenaga kita berlebih. Lalu kita mikir yang lain. Apakah sholat kita yang seperti itu layak untuk disuguhkan kepada Allah? Allah, saya sudah sholat, saya minta masuk surga. Layak nggak? Enggak. Puasa Ramadan, ketika kita puasa suka ngerumpi, ngobrol sana sini, ngomongin temen. Ya teman itu begini begitu, malah kadang-kadang ngeledek temen. Ya. Kita itu kan kadang-kadang atau bahkan sering ya kita tuh ngeledek temen. Ya ada sih temen yang memang senang diledek gitu ya. Jadi itu ada teman yang jangan deh, kita jangan gitu nanti kita dosa. Nah kita puasa Ramadan sambil seperti itu. Terus kemudian Allah, saya sudah puasa ya, layak nggak diterima? Nggak layak. Jadi kalau kita suguhkan amal kita itu semuanya kualitasnya rendah. Kalau kualitasnya rendah, bisa nggak kita andalkan sebagai tiket untuk masuk surga? Nggak layak. Oleh karena itu, jangan merasa sok takwa, jangan merasa sok bersih. Kita tuh masih kurang lah gitu. Ya, boleh nggak kita merasa bertakwa? Nggak boleh. Allah melarang, fala tuzakku anfusakum. Kamu jangan merasa dirimu bersih dari dosa. Fala tuzakku anfusakum, jangan. Kalimat berikutnya, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa. Jadi kita sendiri saja tidak tahu bahwa aku ini sudah bertakwa apa belum. Jadi kalau ada orang bilang aku ini sudah bertakwa, itu tanda bukan orang baik. Ya, saya pernah ketemu seseorang, dia belajarnya itu ilmu sains dan teknologi. Terus dia bilang, aku sudah menganalisa dan mengevaluasi diri saya sendiri. Saya sudah bertakwa 99%. Berani-beraninya. Terus karena dia ngomong itu di forum pengajian, dan pengajiannya itu sifatnya diskusi, bukan satu arah. Nah, terus ada yang membantah gini-gini. Dan saya kemukakan ayat ini, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jadi yang baik bagaimana? Bukan I am a Muslim, tapi I am trying to be a Muslim. Saya berusaha menjadi Muslim. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Emangnya kita sudah berserah diri betul kepada Allah? Yang namanya Muslim berserah diri itu menyerahkan keinginannya sendiri kepada Allah. Artinya kalau ada keinginanku dan ada keinginan Allah, aku prioritaskan keinginan Allah. Itu namanya Muslim. Kalau kita ngantuk, kemudian sudah waktunya sholat, kita terus tidur lagi atau bangun? Keinginan kita karena ngantuk, capek, kita kepingin tambah lagi 5 menit lagi. Subuh kan masih ada waktu, aku mau tidur lagi 10 menit. Dia nuruti keinginan sendiri atau Allah?
sendiri, itu bukan muslim. Kalau muslim itu dia menekan keinginannya sendiri untuk memenuhi keinginan Allah, itu muslim. Nah, apakah kita sudah betul-betul muslim? Belum. Jadi Islam itu bukan, ini kalau pakai bahasa Inggris, bukan a state of being, tapi a state of becoming, a process of becoming. Islam itu bukan keadaan yang sudah jadi, tetapi Islam itu proses untuk menjadi. Jadi kita ini sedang dalam proses untuk menjadi muslim. Kalau sedang dalam proses begitu, semangat kita sudah puas atau belum keadaan kita sekarang? Kalau kita aku berusaha menjadi muslim, kita sudah puas dengan keadaan sekarang? Belum. Karena belum, maka itu mendorong kita untuk memperbaiki diri. Jadi orang yang muslim itu berusaha menjadi muslim, dia berusaha untuk meningkatkan lagi. Pernah nggak kita menjadi muslim yang sempurna? Nggak pernah. Nah, terus gimana? Itu kan berbeda dengan pelajaran manajemen. Kalau manajemen itu kalau punya goal, punya objektif itu harus dirumuskan yang achievable. Ya, betul, yang belajar manajemen harus yang achievable. Itu kan manajemen itu ngurusi bisnis itu jangka pendek. Tapi yang kita cari itu, tujuan itu jangka panjang, nasib kita di akhirat. Maka kita ketika masang target kita itu di akhirat, bisa dicapai di dunia nggak? Nggak bisa lah. Targetnya itu di akhirat kok. Ya, jadi jangan diadu dengan ilmu manajemen, karena ilmu manajemen itu ilmu jangka pendek. Ya, jangka pendek, karena dalam manajemen kalau kita bikin perencanaan perusahaan, apakah kita pernah bikin perencanaan 10 tahun? Apakah Indonesia pernah membuat rancangan jangka panjang 25 tahun dibagi 5 tahun, sehingga kita punya repelita. Terus sekarang apa? Nggak ada. Di tengah tahun APBN-nya diubah. Jadi APBNP, ada P-nya perubahan. Kadang-kadang 1 tahun diubah 2 atau 3 kali. Kalau kita target kita untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin bisa lebih dari 50 tahun, karena target kita setelah mati supaya kita bisa masuk surga. Ya, jadi karena kita ini tidak pernah sempurna keislaman kita, tidak pernah sempurna ketakwaan kita, maka kita tidak bisa mengandalkan amal kita untuk masuk surga. Nah, caranya gimana? Mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu apa? Nomor 1, ampunan. Ya Allah, mohon ampun Allah, saya belum sempurna sholatku. Meskipun begitu, terimalah. Ya, kita diajari setiap kali beramal, Tuhan terimalah puasaku. Setelah kita puasa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kita berdoa. Kenapa? Aku gak tahu puasaku diterima apa enggak. Kita jangan sok, puasaku sekarang hebat, sok amat. Nabi Ibrahim aja enggak gitu kok. Coba Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan perintah Allah untuk membangun kembali Ka'bah, yang diminta oleh mereka apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Taqabbal minna, Tuhan terimalah dari kami. Ya, jadi oleh karena itu ketika Allah mengatakan siapa beriman dan beramal soleh masuk surga, itu peraturan yang baku, yang memberikan kepastian kita ke arah sana. Terus tapi kita sebagai hamba Allah mesti rendah hati. Dikasih contoh oleh Rasulullah, kita rendah hati, amal kita itu belum sempurna, maka kita hanya bisa mengandalkan rahmat dari Allah Ta'ala.
Itu tadi kalau yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Bagaimana yang orang kafir? Sengsara kalau orang kafir di akhirat nanti. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kekuasaan pada hari itu tuh hak, benar-benar milik Allah yang Maha Rahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Saat itu sulit bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang yang beriman dan beramal soleh hidupnya gampang. Ini kalau kita misalnya yang di dunia ini misalnya, kalau kita melewati imigrasi, ya, petugas imigrasi, orang yang tidak membawa barang-barang terlarang, nggak bawa obat-obatan yang terlarang dan sebagainya, prosesnya gampang kan? Tapi kalau orang yang menyimpan barang-barang terlarang, ya akan mengalami kesulitan. Nah, itu peristiwa yang sederhana, tapi saya pernah di suatu tempat imigrasi untuk diperiksa. Ada orang sampai setengah jam lebih, walah, ditanya macam-macam, digeledah macam-macam. Terus setelah saya maju, saya bilang, I have nothing to declare. Bawaanku ini. Baru saya buka sedikit, udah jalan. Sudah jalan. Nah, besok di akhirat orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak ditanya lagi. Ya. Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu akan dihisab dengan gampang. Ibu Aisyah bertanya, Rasulullah, kok orang-orang yang menjalankan Islam, yang membayar zakat dan sebagainya, itu kok masih ada ketakutan? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang suka bersedekah itu hati mereka bergetar. Bergetar itu suka diartikan ada ketakutan begitu. Ibu Aisyah bertanya, Rasulullah, katanya mereka itu dihisab dengan mudah, kok masih ada wajilah begitu? Rasulullah menjawab, oh itu maksudnya wajilah itu ada keraguan-raguan, sedekahku ini diterima enggak ya? Kalau diterima mudah-mudahan menyelamatkan aku, tapi kalau tidak diterima kan aku celaka. Nah, itu jadi wajilah itu wajilat qulubuhum itu artinya ada keraguan-raguan, kekhawatiran jangan-jangan amalnya tidak diterima. Terus ketika Ibu Aisyah bertanya sambil membaca ayat tadi, katanya yuhasabu hisaban yasira. Rasulullah mengatakan, oh begini, orang yang beriman dan beramal soleh itu dihisab dengan mudah. Artinya mudah itu apa? Nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh yang memang calon penghuni surga itu melewati situ itu nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan itu berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Nah, mudah-mudahan kita itu ketika dihisab nanti malaikat megang bukunya, terus nggak nanya lagi. Kalau masih ditanya itu berarti ada masalah. Masalah itu apa? Ya antara lain masalah itu hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu tidak diampuni oleh Allah kalau yang bersangkutan belum memaafkan. Bisa kasih contoh. Yang kalau misalnya ada si A dan si B punya hutang, si A punya piutang, B mempunyai hutang, belum dibayar. Si A itu sudah ditentukan dia masuk surga, si B masuk neraka. Rasulullah mengatakan, meskipun dia sudah ditentukan masuk surga, dia belum boleh beranjak menuju ke surga sebelum urusan ini diselesaikan. Sebelum diselesaikan. Terus gimana? Allah akan mendatangkan dan mempertemukan.
Si A dan si B dipertemukan. Benar, kamu punya utang ini? Iya. Terus bayar. Nah, bayarnya pakai apa? Hadis itu Rasulullah menyebutnya bahwa ketika manusia dibangkitkan telanjang, tidak punya apa-apa dan keadaannya belum sunat. Nah, itu ada 3 kriteria itu. Udah anggaplah telanjang dan tidak punya apa-apa. Terus kok ada transaksi di situ? Bayar utangnya. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala dan dosa. Jadi orang yang calon surga tadi yang punya piutang, B punya hutang. Pahala yang dimiliki oleh si B dikurangi, diberikan kepada si A yang bisa meningkatkan derajatnya di surga. Tapi kalau si B itu tidak punya pahala sama sekali, balik, yang si A dosanya dikurangi, diserahkan kepada si B. Setelah transaksi selesai, baru silahkan kamu ke surga, silahkan kamu neraka. Artinya apa itu? Kalau kita punya utang piutang belum kita selesaikan, itu menghambat kita, baik kita yang punya piutang maupun yang berhutang. Karena yang punya piutang dia masuk surga, tapi kalau ini belum terselesaikan, dia belum boleh ke surga. Nanti dulu, selesaikan dulu. Terus supaya tidak jadi masalah, caranya gimana? Oh, ikhlasin aja. Oh, dia ngutang 5 tahun nggak pernah bayar. Terus, wah, daripada aku itu nanti menghambat aku, udah deh, aku ikhlasin sebagai sedekah. Itu perintah Allah ya. Itu perintah Allah di Al-Qur'an ada. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Ya lebih baik karena nanti di akhirat tidak menghambat. Aku nggak mau ecek-ecek gitu mengganggu perjalananku. Aku maunya begitu hisab beres langsung ke surga. Terus jadi kalau kita masih punya urusan antar manusia, selesaikan sekarang supaya tidak menghambat perjalanan kita ke surga. Terus kalau penghuni neraka gimana ya, sama aja dia kalau penghuni neraka untung sih dia kan masih ditunda, tertunda entah 1 menit 2 menit kan tertunda, tapi yang ke surga rugi. Begitu pula kalau masalahnya itu masalah pukul memukul, pukul begitu. Terus kalau kita masih dendam, nanti dibalasnya di akhirat. Mau nggak kita nagih di akhirat? Nggak usah lah, nggak usah. Keuntungannya apa? Kalau kita mengikhlaskan sebagai sedekah untuk hutang, kalau kita mengikhlaskan itu tadi, kita pernah dipukul kemudian kita ikhlaskan, itu jadi pahala. Jadi menambah pahala kita, menambah derajat kita di surga. Keuntungan di dunia apa? Enak di dunia. Kalau kita masih menyimpan kesal, itu misalnya saya kesal sama seseorang, misalnya saya kesal sama Pak Andi. Setiap kali saya ketemu Pak Andi atau melihat figurnya Pak Andi, wah malas aku ketemu dia, kucing-kucingan nggak mau ketemu. Itu kan beban di hati, beban di mental. Jadi sudahlah, ikhlaskan saja. Kalau kita yang bersalah, kita cepat minta maaf. Kalau di Al-Quran, saya belum menemukan. Saya lebih suka mengatakan saya belum menemukan daripada saya bilang tidak ada. Karena siapa tahu ada, tetapi saya belum paham. Setahu saya, di Al-Quran itu anjurannya bukan minta maaf, tapi memaafkan. Maafkan saja, maafkan saja. Yang ada cepat minta maaf itu hadis ya. Rasulullah, kalau ada kezaliman di antara kalian, cepat selesaikan sekarang sebelum kita ketemu di akhirat nanti ada transaksi semacam itu. Jadi kalau di Al-Quran bahkan ekstrimnya begini, wa idza ma ghadibuhum
yaghfirun. Kapanpun mereka itu marah, justru mereka memaafkan. Bisa nggak kita memaafkan orang pada saat kita marah? Kalau kita masih belum bisa, masih harus latihan, ya. Masih harus latihan, karena itu memang sulit. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan orang yang suka memaafkan itu termasuk kriteria takwa. Coba kalau kita baca Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegas-gegaslah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga. Surga dan ampunan Allah itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Lalu diuraikan di 2 ayat berikutnya. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau memberikan sedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, yang bisa menahan marah. Menahan. Lebih bagus lagi, wal afina 'anin nas, dan suka memaafkan orang lain. Wah, Masya Allah, hidup itu kalau 3 ini aja udah, ya. Sebelum ayat berikutnya, 3 ini aja. Suka bersedekah, kemudian menahan marah, bila perlu memaafkan. Hidup kita enak, Pak. Damai. Gak ada dendam-mendendam. Seperti Amerika dan Iran. Itu dendam-mendendam. Amerika bilang orang-orang bilang yang memulai perang siapa? Kan Amerika. Tapi si Amerika bilang enggak, yang memulai Iran tahun 79. Tahun 79 itu kan ketika revolusi mahasiswa ada yang menahan orang-orang diplomat di kedutaan Amerika. Bertahun-tahun itu. Jadi menuduh Iran yang memulai. Itu kan berarti dendam. Mereka memotong sejarah. Tahun 53 Iran itu mempunyai Perdana Menteri yang terpilih dengan demokratis, namanya Mossadegh. Mossadegh dipilih dengan demokratis dan dia itu memakmurkan rakyat. Karena memakmurkan rakyat, dia dicintai oleh rakyat. Oleh Amerika dibunuh bersama-sama dengan Inggris. Dibunuh orang yang baik, yang membawa kemakmuran. Apa enggak marah itu? Nah, karena marah, musuhku mereka. Lalu mereka siap-siap untuk menggulingkan. Karena begitu Mossadegh dibunuh, terus dipasang penguasa yang otoriter, yaitu Shah Iran. Shah Iran itu otoriter banget. Nah, rakyatnya menderita. Menderita itu kan dendam. Ya. Jadi dunia ini penuh dengan kedendaman. Di negara kita gimana? Coba aja lihat. Kalau ada acara di istana, apakah mantan-mantan presiden pada datang ke istana? Kenapa nggak datang? Karena masih ada dendam. Nah, kita orang Islam jangan dendam-mendendam deh. Udah maafkan saja. Itu memudahkan urusan kita. Kalau misalnya kita ada teman yang pernah memukul, plek begitu, kita dendam. Nanti menghambat kita. Kita mau masuk surga, tapi suruh nunggu. Ya. Begitu, dan orang-orang itu tidak pada peduli dengan orang lain pada hari kebangkitan, karena mereka itu gelisah dengan nasib mereka sendiri, sehingga mereka itu tidak mau menyapa temannya. Ya. Di ayat yang saya baca tadi ada wala yas'alu hamimun hamima. Teman akrab tidak menyapa teman lainnya yang dia anggap sebagai teman akrab. Bahkan ada ini yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu orang-orang itu menghindari saudaranya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri, istrinya sendiri, dan anaknya sendiri. Mereka itu tidak peduli. Karena apa? Pada saat itu
likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu mempunyai kesibukan yang mereka mengharapkan ada kepastian. Nah, jadi mereka tidak peduli. Nah, dan nanti kalau setelah hisab selesai, lalu ada yang masuk neraka. Nah, ini lalu yang masuk neraka itu kepinginnya itu anak-anaknya, saudaranya, istrinya itu dijadikan tebusan. Nah, mereka, Allah menggambarkan yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Pada hari itu orang yang banyak dosa kepingin menebus siksaan mereka atau dosa mereka dengan menyerahkan anaknya, istrinya, saudaranya, dan orang-orang yang pernah melindunginya, agar mereka selamat dari siksaan neraka. Nggak bisa, karena masing-masing orang itu bertanggung jawab pada diri sendiri, tidak bisa melimpahkan dosanya kepada orang lain.